untuk nggak apa kita nggak punya pengalaman tertentu lah gitu ya. Kemudian apalagi sekarang masa pandemi gini, aduh makin pusing nih mau bisnis apa, orang kerjaan aja kita misalkan apa ya gaji dipotong setengah lah atau jadi berapa, atau sebagian teman-teman kita yang kurang beruntung malah di PHK. Kemudian yang usaha-usahanya terkena imbasnya kayak teman-teman di sektor pariwisata yang sampai hari ini masih susah payah ya, seperti itu. Nah, ternyata ada satu sektor bisnis yang sampai hari ini tuh tetap bertahan. Salah satunya itu bisnis farmasi gitu. Bisnis farmasi ini boleh dibilang salah satu bisnis yang bertahan hampir di segala situasi, nggak hanya sekarang, dari zaman dulu kalau diselidik-selidik, dari zaman perang dan segala macam, industri farmasi itu salah satu industri yang paling bertahan. Salah satu industri yang nggak gampang kena dampak dari berbagai situasi gitu. Nah, sekarang gimana nih kalau kita mau nawarin sesuatu bisnis yang modalnya relatif kecil. Kemudian kita juga nggak perlu karyawan, nggak perlu pusing-pusing ngatur karyawan, gaji karyawan. Kemudian nggak ada maintenance, nggak perlu bayar listrik, sewa tempat ya. Kemudian kita punya sistem yang terintegrasi. Jadi dimanapun kita, misalnya kita di Bandung, kita bisa berbisnis dengan orang di Medan, di Papua, pokoknya dari ujung ke ujung Indonesia kita bisa lakukan itu dari manapun kapanpun gitu ya. Kemudian kita nggak perlu punya pengalaman khusus karena di sini kita diajarin dan dibantu sampai bisa. Nah, bisa dibilang tadi bisnisnya anti pandemi. Kemudian produknya juga produk berkualitas. Ya, tadi tidak perlu sewa tempat, kemudian sangat minim resiko. Nah, ini perusahaan kita, AFC namanya. AFC ini adalah perusahaan dari Jepang. Asli tulen dari Jepang, bukan Jepang-Jepangan. AFC ini apa sih? Ini singkatan dari Asayama Family Club, di mana Asayama ini adalah nama keluarga yang punyanya. Jadi kan kalau kita tahu kan di beberapa perusahaan Jepang tuh pakai nama keluarga ya, seperti Honda, Yamaha, Suzuki, dan lain-lain. Nah, biasanya memang orang Jepang yang serius berbisnis tuh mereka mempertaruhkan nama keluarganya gitu. Nah, salah satunya pun keluarga Asayama. Mereka bergerak di perusahaan farmasi nih. Kita lihat berikutnya ya. Oh, ini sebelumnya ini kita lihat kan berbagai merek dari perusahaan-perusahaan Jepang nih, dari Toyota, Honda, dan lain-lainnya, SK2, Lexus, dan lain-lain. Kita lihat dari sini kan brand-brand Jepang itu mendunia di berbagai negara ada gitu ya. Dan juga mereka selalu memperhatikan kualitasnya. Nah, AFC ini perusahaan berdiri sudah dari tahun 69. Jadi bukan perusahaan yang baru berdiri, kemudian coba-coba ekspansi ke Indonesia. Bukan. Ya, dia merupakan salah satu perusahaan tertua dan terbesar di Jepang. Dia juga perusahaan yang udah TBK kalau di Indonesia mah. Dia udah terdaftar di Tokyo Stock Exchange. Jadi kalau kita ngomong ini perusahaan besar itu bukan cuma katanya. Kalau perusahaan TBK kan kita udah bisa buka datanya. Ya, perusahaannya kekayaannya sebesar apa, ownernya siapa, dan lain-lainnya, semua terbuka data-datanya. Nah, kemudian AFC juga merupakan pabrik farmasi Jepang pertama yang punya sertifikat GMP. Sertifikat GMP itu biasanya mengenai kualitas satu produk dari awal dibikin sampai tahap akhirnya gitu. Nah, baru dari tahun 2018 masuk ke Indonesia dengan sistem direct selling. Itu juga nanti ada ceritanya, kenapa sih kok di Indonesia direct selling gitu ya. Nah, pertama saya mau cerita dulu visi misinya. Pertama, visinya dia mau jadi perusahaan direct selling yang terbesar dan terpercaya di Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia, perusahaan direct selling atau yang kita kenal dengan yang udah sangat kita kenal namanya itu MLM lah. Perusahaan-perusahaan MLM di Indonesia tuh cukup banyak yang ya bisa dibilang tidak dipercaya. Kenapa? Karena 2-3 tahun, 4 tahun, 5 tahun tutup. Ketika ownernya udah dapat untung banyak atau ketika produknya makin lama makin nggak laku, udahnya tutup gitu. Kadang-kadang produk murah dijual mahal, ada yang seperti itu ya. Makanya salah satu visi berikutnya adalah menyediakan produk-produk inovasi baru yang terbaik, teruji, disertai dengan sistem bonus terbaik. Nah, kenapa ini juga sistem bonus terbaik? Karena ada beberapa perusahaan MLM itu sistem bonusnya cukup menyulitkan. Menyulitkannya bagaimana? Ya banyak syarat lah, harus ada minimal belanja bulanannya baru bonusnya bisa cair dan lain-lain sebagainya.
Kemudian misinya kita pun ini menjadi wadah transformasi yang berintegritas dengan potensi tidak terbatas. Jadi kami di sini itu siap untuk menjadi wadah transformasi untuk masyarakat Indonesia. Transformasi baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi finansial dan juga dari bisa juga dari sisi pengembangan diri, macam-macam lah, pokoknya wadah transformasi. Integritas, kita menjunjung tinggi integritas dari awal perusahaan ini di Indonesia. Semua legalitas, izin, semuanya itu diurus dulu, baru kami berjalan. Beberapa perusahaan lain itu berjalan dulu, tapi izinnya sambil diurus, jadi belum keluar izin tapi sudah berjalan gitu. Kemudian yang berikutnya, ini kalau kita lihat ini kantor-kantor kita nih yang di Shizuoka itu ada pabriknya. Jadi kalau lagi jalan-jalan ke Jepang, mampirlah ke Shizuoka lihat pabriknya. Jadi kita itu bukan cuman virtual office atau sewa kantor, kita punya pabrik sendiri di sana di Shizuoka. Kemudian di Indonesia pun kita udah ada kantor di Jakarta, Surabaya dan Medan. Ini pun kami sudah beli semua tempatnya di sini. Jadi kita udah nggak ada yang sewa ya. Kemudian di lokasi-lokasi strategis, bukan cuma ruko-ruko yang istilahnya tempat-tempat yang murah misalnya ya, yang misalkan nggak berjalan baik terus perusahaannya tinggal pergi gitu, enggak. Kita memang serius mau berbisnis di Indonesia untuk jangka panjang gitu. Bahkan di Bandung pun kami sudah beli lahan di Dago nomor 7. Kalau teman-teman yang tahu pasti kan di Dago itu satu kawasan elit ya, harganya juga nggak main-main lah di sana gitu. Nah kami sudah beli juga di sana. Nanti akan dibangun training center AFC di sana. Nah, siapa sih yang bawa AFC ini masuk ke Indonesia? Siapa yang gandeng perusahaan itu ke Indonesia? Nah, beliau ini namanya Pak Ernest nih, founder kita. Masih muda nih. Pak Ernest ini punya background, dia sebetulnya udah seorang pengusaha lah, punya bisnis di Amerika. Sudah berbisnis di sana udah 15 tahun. Jadi beliau ini dari zaman kuliahnya pun udah di luar negeri gitu. Sebetulnya beliau ini sudah termasuk 1% dari orang yang berkecukupan di sana. Sebetulnya dia tuh nggak usah pulang ke Indonesia susah-susah bangun bisnis lagi. Tapi dengan istrinya itu ada satu panggilan nih. Mereka mau buat satu bisnis di mana bisa membantu masyarakat banyak di Indonesia gitu. Makanya kenapa menggandeng AFC secara direct selling. Sebetulnya kalau hanya untuk keuntungan pribadi nggak usahlah secara direct selling. Cukuplah secara retail biasa konvensional. Tapi kan lain dengan visi misinya beliau gitu. Kalau dengan secara konvensional kan yang dapat untung cuma Pak Ernest sendiri gitu kan ya. Kalau secara direct selling bisa untuk menjangkau banyak orang dalam waktu yang cukup singkat gitu. Nah, kemudian co-founder kita adalah Pak Michael Tampi. Nah, Pak Michael Tampi ini kalau boleh cerita sedikit, beliau ini sudah terbiasa terlibat dalam bisnis-bisnis besar. Salah satunya beliau ini masih aktif di satu grup namanya MRA. Teman-teman tahu mungkin MRA itu adalah satu grup yang membawahi brand-brand brand-brand yang mahal-mahal di Indonesia itu, seperti brand Ferrari, Häagen-Dazs, grup Hard Rock Cafe, Hard Rock Hotel, Hard Rock FM, ya semua di bawah MRA. Jadi kalau ngelihat seperti ini tuh, saya juga pikir, kenapa ya orang seperti beliau kok masih mau merintis sebuah MLM gitu. Nah, saya mulai berpikir nih, ini sepertinya bukan MLM biasa nih kalau begitu. Gitu. Kemudian kita juga ada medical expert. Nah, kenapa? Karena kan basically AFC ini perusahaan farmasi. Mereka nggak mau sembarangan produknya di Indonesia itu dijual, kemudian overclaim segala macam, mereka nggak mau seperti itu. Semua harus sesuai dengan paten manfaat yang diklaim gitu. Jadi kita menggandeng medical expert untuk mengedukasi kita para member-membernya gitu ya, juga untuk membatasi kita dalam sharing ke orang tuh bahwa misalkan penyakit A bisa nggak sih dibantu oleh produk kita, penyakit B bisa nggak sih. Jadi kalau yang nggak bisa kita pun bilang nggak bisa gitu. Kita nggak boleh sembarangan semua penyakit bisa, itu nggak boleh gitu ya. Beliau juga ini seorang dokter yang aktif waktu itu di Unilever, di WHO, Kementerian Kesehatan gitu ya. Nah, ini juga cukup menarik nih. AFC Care ini dari awal AFC masuk Indonesia ini sudah didirikanlah AFC Care. AFC Care ini
Jadi untuk bagian sosial kemasyarakatannya dari AFC. Jadi dari keuntungan perusahaan yang diperoleh selalu mereka sisihkan untuk kegiatan ini. Contoh kegiatannya itu seperti ini. Seperti di Nabire, kita di Nabire ini kita bangun asrama untuk anak-anak bersekolah di sana. Kenapa? Karena jarak dari sekolah ke dari rumah penduduk ke sekolah itu cukup jauh dan medannya cukup susah untuk dilalui. Maka kami ke sana donasi untuk didirikan asrama di sana gitu. Kemudian di Batu Putih juga kita bangun saluran air bersih. Kemudian waktu awal COVID tahun lalu kami juga sumbang nih APD ke rumah sakit. Waktu itu waktu awal COVID itu APD lagi mahal-mahalnya waktu itu. Nah, kemudian juga ada gerakan bagi sembako dan lain-lain ya. Kemudian ini juga kita kerjasama sama Yayasan Senyum. Kita donasi untuk operasi anak-anak berbibir sumbing. Nah, kemudian yang terbaru kemarin itu kami menyumbang melalui Yayasan Tuna Bakti, diterima oleh dutanya juga Raline Shah, senilai 2 miliar untuk membangun ini pusat kesehatan di Lombok. Itu. Jadi kita mengutamakan daerah-daerah 3T, terpencil, terpencil, terluar sama apa tuh lagi ya lupa. Pokoknya daerah-daerah yang inilah yang biasanya masih belum dijangkau lah gitu ya. Nah, ini juga sertifikat sebagai bukti bahwa kita ini terdaftar secara resmi di Asosiasi Penjualan Langsung. PT HNE Dermatek ini adalah perusahaannya Pak Ernest dan Bu Helen. Jadi suami istri nih, Bu Helen, Pak Ernest gitu ya, HNE. Jadi untuk perusahaan-perusahaan MLM yang legal, mereka harus terdaftar di asosiasi, juga di Kementerian Perdagangan gitu. Nah, ini juga kita sekarang cerita ke produknya ya. Jadi ini kita betul-betul satu perusahaan farmasi nih. Kita lihat perbedaannya apa sih perusahaan farmasi dengan perusahaan MLM. Biasanya, ini nggak semua sih ya, tapi ada beberapa perusahaan MLM itu yang produknya itu cuman tiru-tiru apa sih yang lagi tren nih. Misalkan di Malaysia lagi tren produk apa, atau di Singapura, cobalah ditiru, bikin di Indonesia, campur racik-racik sendiri, kemudian dijual hanya untuk apa menyediakan produk bagi sistem marketing plan. Nah, kalau kita produk AFC ini karena basicnya perusahaan farmasi puluhan tahun, produk kami itu merupakan hasil penelitian puluhan tahun gitu. Jadi bukan bukan produk yang tiba-tiba dibikin gitu ya, tiru-tiru, bukan. Ini betul-betul hasil penelitian puluhan tahun. Makanya kenapa bisa ada paten manfaatnya. Paten manfaat itu di atas uji klinis. Nanti kita sambil cerita sambil lihat produknya ya. Nah, seperti yang teman-teman tahu kan, produk kita bahan utamanya adalah salmon. Kenapa sih salmon? Ini kita bisa lihat juga sama-sama, beruang aja makan salmon nih. Kenapa? Jadi ceritanya kan beruang itu ada satu periode untuk dia berhibernasi ya. Dia stay di gua untuk berapa bulan gitu. Nah, sebelum sebelum mereka stay di gua itu, mereka itu makan salmon. Tapi yang dimakan itu bukan dagingnya, melainkan si telur salmonnya sama sama si selaputnya itu. Ternyata setelah diteliti, si telur salmon itu kandungannya sangat luar biasa. Untuk kita manusia pun sangat baik sekali gitu. Makanya kenapa dulu kaisar-kaisar zaman dulu untuk menjaga kesehatannya, kemudian untuk supaya tetap awet muda gitu, mereka salah satu yang dikonsumsi itu telur salmon gitu. Kemudian kita lihat juga nih di gambar yang sebelah kanan ada kuil salmon. Jadi karena saking mereka mendewakan manfaat dari salmon lah gitu. Jadi sampai dibikin kuil di sana gitu. Nah, ini juga kita bisa lihat dari berbagai bagian tubuh salmon tuh sangat bermanfaat, dari kulitnya, jadi kolagen yang bagus tuh dari kulit salmon, kemudian ovari peptide, dia mengandung asam amino dan lain-lain. Dari sperma salmon jantan juga bermanfaat, dari telurnya, dari dagingnya. Nah, ini produk kita yang salah satunya adalah Utsukushi. Di cerita sepintas, Utsukushi ini tuh artinya cantik. Cuman menurut menurut mereka cantiknya manusia yang sesungguhnya itu adalah dari pencernaan atau kesehatan dalam tubuh yang optimal. Baru kecantikan itu terpancar dengan sendirinya gitu. Kandungan utama dari si Utsukushi ini adalah salmon milk DNA. Nah, itu yang tadi sperma salmon jantan. Salmonnya pun salmon jenis khusus, dia spesies khusus, Oncorhynchus salmon. Dia cuma ada di Laut Utara Hokkaido. Nah, kemudian dia disatukan dengan bahan yang lainnya,
diolah sampai menghasilkan konsentrat peptida. Nah, bayangin ini diolah sedemikian rupa sampai menjadi konsentrat peptida. Peptida itu adalah bagian yang lebih kecil dari protein. Makanya kenapa produk kita sangat mudah diserap tubuh. Jadi bekerja maksimal gitu ya. Nah, bayangin kan teknologinya aja seperti ini. Kadang-kadang suka nggak habis pikir kalau orang bertanya, kenapa sih produknya mahal? Nah, salah satunya yang seperti ini, cara pengolahannya aja luar biasa. Bahannya aja bukan bahan yang umum gitu ya. Ini juga kandungan-kandungan lain yang terkandung dalam usukushi. Bisa dilihat salah satunya yang kiri atasnya yang hijau. Nah, itu tuh ganggang laut jenis khusus, namanya Takarakombu fukoidan. Kalau di Jepang, pengobatan alternatif untuk kanker tuh ini, pakai Takarakombu ini. Dia dari bahan alami, selain obat kimia gitu ya. Nah, kemudian juga ada bakteri jenis khusus, di mana bakteri ini itu membersihkan usus kita, pencernaan kita. Bagus sekali untuk pencernaan kita. Yang ternyata setelah diteliti itu, usus yang sehat itu sangat berpengaruh dengan daya tahan tubuh kita. Jadi kesehatan tubuh secara umum pun terpengaruh dari pencernaan kita. Gitu. Dengan bahan-bahan yang lainnya ini ada glutathione. Glutathione itu jadi ibunya dari segala antioksidan. Jadi antioksidan yang paling baik itu glutathione. Nah, semua terkandung dalam utsukushi gitu. Makanya utsukushi itu punya 3 paten manfaat. Nah, mungkin teman-teman atau Bulis terutama mungkin ya, paten manfaat itu apa sih? Jadi paten manfaat itu berbeda dengan paten merek. Kalau paten merek itu mereknya yang dipatenkan, kalau paten manfaat itu manfaatnya. Jadi manfaat yang diklaim itu dipatenkan. Jadi harus uji klinis dulu. Jadi ada tahapan-tahapannya, mulai dari jurnal, uji klinis, baru kemudian tes untuk patennya itu. Jadi misalkan dari 100 orang di uji coba, harus 100 orang tersebut merasakan manfaat yang diklaim itu. Baru patennya keluar. Kalau gagal 1 orang, apalagi 2 orang dan berikutnya, itu nggak akan keluar. Dan paten ini yang mengeluarkan lembaga negara, bukan lembaga swasta. Gitu. Nah, untuk Utsukushi, untuk sekedar pengetahuan aja, paten manfaatnya itu adalah sebagai anti tumor, kemudian untuk meningkatkan imunitas tubuh, juga untuk agen terapi untuk yang hepatitis C. Nah, di mana kan di dunia kedokteran untuk hepatitis C itu belum ada obatnya. Nah, ini Utsukushi bisa membantu. Nah, ini ya dari penelitian dari salmon sperma lah gitu ya. Tadi produk Utsukushi kan salah satunya salmon milk DNA. Nah, di mana sebenarnya di dunia kecantikan tuh salmon DNA tuh dipakai banget tuh. Kayak artis-artis tuh sering tuh suntik DNA salmon. Oh, sekali suntik berapa juta katanya. Nah, gue ini kan sakit tuh pakai suntik-suntik. Kalau kita cukup dikonsumsi oral, nggak pakai sakit-sakit. Nah, kemudian produk-produk kita yang berikutnya itu terinspirasi dari ini, dari plasenta manusia. Jadi kan dari ratusan tahun lalu pun pengobatan menggunakan plasenta manusia ini sudah melegenda lah gitu ya. Tapi kan terapi ini tuh mahal. Kemudian juga kan dianggapnya barbar, haram, apalagi yang langsung dikonsumsi begitu ya. Cuma kan sekarang di dunia kedokteran modern pun kan mulai ada ya bank ari-ari, sekarang kan bisa simpen ari-ari, kita simpen di kondisi khusus. Lumayan mahal tuh. Di Malaysia juga saya dengar berapa puluh juta setahun. Jadi kan jadi dipakai untuk pengobatan stem cell. Jadi dengan harapan nanti suatu ketika keluarga dari si yang punya ari-ari ini atau si babynya sendiri ketika dewasa, ketika perlu pengobatan stem cell bisa diambil dari sel-selnya sendiri gitu. Itu cukup mahal tuh, sekali terapi stem cell tuh bisa puluhan sampai ratusan juta. Nah, produk kita waktu awal masuk ke Indonesia itu ini namanya SOP 100. Jadi SOP itu singkatan dari Salmon Ovary Peptide. Jadi selaput pembungkus telurnya salmon. Nah, kandungan dari selaput pembungkus telur salmon tadi setelah diteliti itu eh, hampir seluruhnya lebih tinggi kandungannya daripada plasenta manusia sendiri. Lebih tinggi dan lebih komplit gitu. Kalau dari bagian ini bisa lihat nih asam aminonya itu lebih komplit dan lebih tinggi. Nah, salmon ovary peptide ini kalau di gambar ini bisa dilihat ada telur salmon tuh yang sebelah kiri. Nah, itu yang agak keungu-unguan itu tuh selaputnya. Nah, bayangin itu selaputnya diolah sedemikian rupa sampai sama dia dihasilkan konsentrat peptida yang sudah berukuran nano gitu.
Nah, ini kandungan-kandungan lain dari salmon ovary peptide. Nah, tadi kan ada SOP 100, nah ini ada SOP Subarasi. Nah, bedanya apa sih? Jadi ceritanya begini, karena kan kita ini basically perusahaan farmasi ya yang terus meneliti, terus punya punya habit untuk menjaga kualitas sebaik mungkin, untuk mempersembahkan ke konsumen itu produk yang terbaik. Nah, mereka itu ketika penjualan SOP 100 di Indonesia ini masih sangat baik, tapi karena sudah waktunya di-upgrade, mereka upgrade gitu. Apa bedanya dengan SOP 100 nih? Jadi selain tadi ada SOP-nya, salmon ovary peptide, dia di Subarasi ini ada tambahan peptide yang lainnya. Salah satunya yang tengah-tengah ini ikan sarden. Jadi kita ambil dari ototnya, otot ikan sarden nih, peptide-nya diambil dari situ. Oh, bayangin kan, bukan dagingnya, bukan apanya, dari ototnya. Bayangin gimana ngolahnya gitu kan. Makanya kenapa produknya pun premium, karena bahan-bahannya pun premium, teknologinya premium gitu. Kemudian yang sebelah kanan ini ada gambar tomat. Nah, bayangin, ini juga diambil kandungannya dari selaput biji tomat. Wah, jadi bukan dari dagingnya semua di jus atau dijemur atau gimana ya. Dia diambil dari selaput biji tomat. Nah, jadi istilahnya di Subarasi ini ada triple peptide gitu. Di perusahaan AFC Jepang selama 50 tahun itu tidak pernah bekerja sama dengan perusahaan dari negara lain. Baru di produk Subarasi ini mereka demi melahirkan produk yang bagus, mereka kerjasama sama perusahaan dari Inggris. Di mana yang tadi tuh, yang tomat tadi, selaput biji tomat itu adalah teknologi pangan dari perusahaan Inggris. Itu juga bukan perusahaan baru atau baru ngegabung. Dia udah lama itu penelitiannya. Bahkan di tahun 2012 sama 2016 sudah dapat penghargaan. Kemarin banget ya, hari Sabtu. Ini inventornya langsung membawakan seminar untuk kita mengenai teknologi itu. Teknologi pangan yang fruit flow itu namanya, yang tomat itu. Nah, ini marine placenta yang tadi SOP, sarden peptide, kemudian yang fruit flow. Nah, dengan kandungan-kandungan yang lain itu, lahirlah paten manfaat dari Subarasi. Ada 4 nih paten manfaat Subarasi. Yang pertama untuk regenerasi sel. Jadi si Subarasi ini, dia men-trigger stem cell di badan kita untuk aktif kembali, optimal kembali, untuk meregenerasi sel apapun yang masih bisa diregenerasi. Gitu. Sedikit cerita nih, kita orang sehat, kita berdoa mudah-mudahan semua sehat ya sini ya. Semua orang sehat itu setiap harinya tuh ada sel yang mati, miliaran sel mati. Ini orang sehat loh, bukan orang sakit. Nah, seiring bertambahnya umur, menurut dunia medis itu sebetulnya dari umur 20 tuh stem cell di badan kita udah tidak optimal. Jadi misalkan ketika umur 20-an, 1 miliar sel kita mati, itu diganti 1 miliar sel. Ketika bertambah umur 25 lah misalnya, yang 1 miliar sel mati cuma diganti 950 juta. Begitu terus seiring bertambahnya umur, 1 miliar sel mati cuma diganti 800 juta, cuma diganti 700 juta. Makanya kenapa terjadi penuaan gitu ya. Apalagi ditunjang pola makan kita di Indonesia yang enak-enak gitu kan. Santan lah, gorengan lah, belum lagi ada kue-kue lah, macam-macam ini itu, bolu-bolu, cake dan lain segala macamnya, minuman-minuman gitu ya. Nah, apalagi dengan pola makan seperti itu. Jadi stem cell kita tuh sangat menurun drastis kerjanya. Nah, produk kita dari marine placenta ini, dari SOP ini, men-trigger stem cell di badan kita. Nah, kemudian sarden peptide-nya itu untuk sebagai antihipertensi, itu paten manfaatnya. Kemudian dari fruit flow, dari yang tomat itu sebagai anti penggumpalan darah. Nah, makanya kemarin seminar yang dibawakan adalah bagaimana produk kita fruit flow ini bisa membantu yang terutama yang ini pasien-pasien COVID. Karena pasien-pasien COVID itu kan ternyata bermasalah juga dengan pembuluh darahnya. Si peredaran darahnya itu ada penggumpalan darah lah gitu kalau menurut dunia kedokteran itu. Nah, produk kita bisa membantu itu. Nah, kemudian produk-produk kita ini udah ada sertifikat-sertifikat. Yang pertama ini kita lihat sertifikat organik. Jadi sertifikat organik itu menyatakan bahwa kita ini betul-betul produk pangan, nggak ada kimia sama sekali.
Jadi perlu teman-teman ketahui juga bahwa di Jepang itu perusahaan farmasi itu banyak. Ada yang kimia, ada yang non kimia. Nah, kita AFC itu yang non kimia gitu. Kemudian ada sertifikat bebas hormon, ada sertifikat layak jual, sertifikat bebas radiasi. Mungkin kalau teman-teman yang notice kan produk kita kan hasil produk laut Jepang ya, ikannya di laut Jepang. Nah, takutnya kan bekas radiasi Hiroshima dulu kan. Nah, kita ada sertifikat bahwa produk kita itu bebas dari radiasi. Ini sertifikat patennya, ini diakui di 3 negara, di Jepang, Korea, dengan di China. Nah, biasanya produk-produk untuk anti-aging yang urusan regenerasi sel itu ada beberapa produk tuh yang sebetulnya tidak halal gitu. Karena kandungan-kandungannya. Nah, kita punya ini kandungannya dari ikan itu, makanya bisa dibilang halal gitu ya. Kita juga ada sertifikat dari Asosiasi Muslim Jepang. Untuk yang sertifikat MUI-nya masih dalam pengurusan. Kenapa sepertinya kok yang MUI-nya telat? Sebetulnya bukan telat. Karena pada awal mau urus itu, ada berita bahwa lembaga yang akan mengeluarkan sertifikasi halal ke lembaga negara atau apa. Makanya waktu itu ketika mengurus, kita tunda dulu nih. Karena takutnya ketika ngurus di MUI ternyata ada perubahan, harus mengurus ulang gitu kan. Karena kan kita biayanya ngurus sertifikasi ini nggak murah, karena harus kirim orang dari sertifikasinya itu kan langsung ke pabrik yang ke Jepang gitu. Nah, ini di foto ini bisa kita lihat founder dan co-founder kita sebelah kiri, sama ini inventor langsung dari marine placenta yang tadi salmon ovary peptide. Yang orang kedua dari kanan nih yang agak pendek, ini Profesor Tadashi Eto. Profesor ini menghabiskan hampir seluruh hidupnya untuk meneliti salmon. Nah, jadi bayangin kita perbedaan produk kita sama produk-produk yang pernah ada itu ya terutama MLM yang gitulah ya, kita nggak ngomong semua tapi ada yang begitu. Nah, jadi kita tuh sangat berbeda produknya, sangat berkualitas gitu ya. Ini juga tanda tangan kontrak bahwa SOP itu hanya dijual di Indonesia melalui perusahaan AFC gitu. Ini juga produk kita yang ketiga itu serum, ada Sensei Suru Serum. Jadi serum ini ingredient utamanya itu gabungan dari salmon DNA dengan SOP tadi gitu. Ini juga merupakan nanopeptide serum nanopeptide pertama di dunia. Jadi kalau misalkan serum-serum brand mahal tuh kayak apa ya, SK itu dan lain-lain lah, ada brand-brand mahal yang serumnya tuh 6 jutaan, 8 jutaan gitu ya. Kandungannya tuh cuman 2 sampai 3 bahan aktif lah. Pokoknya nggak sebanyak di Sensei Suru ini. Kandungan bahan aktifnya ada 53 bahan aktifnya. Dia tujuan utamanya juga sama untuk ini, untuk kulit, untuk regenerasi sel kulit. Tuh, dia ada 53 asam amino untuk regenerasi sel kulit, menambah gizi sel, mempercepat pertumbuhan sel kulit baru. Gitu. Jadi dia tujuannya itu supaya kulit kembali elastis, menghilangkan kerutan, mengencangkan sekaligus mencerahkan. Salah satu kandungan dari Sensei Suru juga ini sudah mendapat penghargaan Nobel Award tahun 86 dulu. Jadi kandungannya itu luar biasa ini, bagus-bagus. Ini kandungan-kandungan di dalamnya. Nah, setiap produk kita itu sudah ada ini sertifikat bebas. Selain sertifikat yang tadi, kita juga ada sertifikat bebas antibiotik, pestisida, logam berat, kimia berbahaya, bebas hormon, bebas penularan radiasi nuklir. Nah, itu kan ada BPOM-nya semua ada. Nah, dari BPOM-nya juga bisa kelihatan nih yang ML. M itu merupakan kategori makanan. Kemudian L itu luar negeri. Jadi kita ini betul-betul dibuat, dikemas semua di Jepang. Kita betul-betul impor produknya. Jadi bukan yang beli bahan di Jepang kemudian diracik di sini, bukan. Mereka betul-betul jaga kualitas tuh. Dan harus dibuat di sana. Ini sertifikat ini penjualan di Indonesia itu menduduki peringkat kedua di dunia. Jadi kan AFC sebelum masuk Indonesia ini ceritanya itu kan udah ada di berbagai negara nih. Sebelum Indonesia itu udah 7 negara. Indonesia ini sebagai negara ke-8. Nah, bayangin 2018 masuk, tahun 2020 udah berhasil naik sampai ke peringkat kedua, yang awalnya tadinya peringkat 8. Itu karena memang produknya luar biasa, kemudian dengan sistem network marketing tadi, gitu. Ini sampai perusahaan-perusahaan di Jepang tuh heran, kenapa penjualan
penjualan AFC di Indonesia bisa demikian tinggi. Sampai beberapa perusahaan lain tuh minta AFC kasih seminar, gimana tuh caranya gitu. Nah, AFC juga minta Pak Ernest ngadain seminar ke sana. Nah, Pak Ernest bilang, wah nggak bisa, ini semua karena member saya. Kalaupun mau begitu harus undang member-member saya ke sana, katanya gitu. Ini kita waktu tahun 2020 kemarin juga dapat penghargaan Best Selling Product. Jadi dari antara 87 perusahaan MLM yang terdaftar, jadi yang legal ya, perusahaan MLM yang legal itu harus terdaftar di asosiasi penjualan langsung. Nah, kita dapat best selling product waktu itu. Ini waktu penghargaannya, malam penghargaannya. Ini rekor muri waktu grand launching. Kita grand launching 1010 member di atas kapal pesiar waktu itu. Kemudian ini rekor muri yang kedua. Rekor muri yang kedua ini dapat karena kita waktu itu dalam 1 minggu mengangkut produk dari Jepang ke Indonesia pakai 18 pesawat. Karena waktu itu betul-betul demand-nya sangat tinggi di Indonesia. Biasanya yang tadinya pakai kapal laut, karena kan pakai kapal laut itu perlu waktu ya di perjalanannya. Ini sedangkan demand itu terus naik betul-betul. Nah, Pak Ernest itu waktu itu berpikir gimana caranya supaya ini kebutuhan member tuh benar-benar terpenuhi secara cepat. Makanya mereka tuh nggak hitung-hitungan keuntungan perusahaan yang jauh berkurang dengan penggunaan pesawat. Mereka punya charter semua pesawat yang ada. Makanya terjadilah itu dalam 1 minggu tuh pakai 18 pesawat tuh ngangkut dari Jepang ke Indonesia. Ini juga di Jepang mau support Indonesia sehingga mereka bikin satu lembaga riset sendiri dengan investasi senilai 124 miliar. Karena mereka itu terheran-heran dengan produk kita di Indonesia itu sangat banyak beberapa penyakit yang terbantu gitu. Maka mereka mau lebih fokus lagi mau bangun research center untuk mensupport Indonesia katanya gitu. Nah, ini juga di Singapura juga kita sebagai brand favorit nomor 1 di sana 10 tahun berturut-turut. Untuk di Singapura itu biasanya produk kesehatan itu enggak apa ya cukup sulit lah masuk ke sana, apalagi bisa bertahan dan menjadi brand favorit. Nah, AFC ini sudah ada di beberapa negara, di Jepang, Singapura, China, Korea, dan lain-lain. Biasanya kita itu kalau mau pakai brand mereka, kita itu harus investasi senilai 10 miliar. Itu baru ceritanya master franchise-nya aja. Belum untuk produk, belum untuk sewa tempat, dan lain-lain. Nah, sekarang di Indonesia, baru 3 tahun ini berarti, dari 2018 ini tahun ketiga, kita semua bisa jadi partner bisnis AFC secara gratis istilahnya. Karena otomatis dengan pembelian produk mereka, minimal 2 box kita udah otomatis jadi partner mereka. Nah, gitulah. Ini keuntungan buat kita di Indonesia dengan sistem direct selling. Nah, kita lihat kan biasanya kalau mau gabung atau mulai satu bisnis kan kita mesti lihat kan background perusahaan seperti apa. Tadi udah dibahas ya, perusahaannya jelas, sudah go public. Jadi mungkin teman-teman juga ada yang tanya nih, kenapa sih harganya cuma satu harga gitu ya? Biasanya kan perusahaan lain ada harga member, ada harga jual, di kita tuh nggak ada. Kenapa? Pertama, karena mereka kan perusahaan sudah go public. Go public ini perusahaan selalu diaudit. Mereka tuh audit, nggak boleh nih ada satu produk ada 2 harga. Apalagi jual produk di atas harga wajarnya tuh nggak boleh. Itu bisa kasus di sana gitu. Nah, kemudian produknya jelas gitu ya. Nah, sekarang bagaimana nih sistem bonusnya? Nah, kemudian momentumnya juga untuk kita ini. Nah, mungkin mangga Teh Dina dilanjutkan oleh Teh Dina ya. Nggak ada, keluar kali. Loh, Masuk Teh Dina lagi. kemana? Ini biasa on off dulu, sekarang tuh aneh. Jadi nanti kalau misalnya putus, maaf ya Bu Lis, Katrin. Ini on off terus sih dari berapa hari yang lalu. Iya Mbak, nggak apa-apa. Nah, oke. Ini mau pakai Mau pakai yang slide Marcel atau aja gimana? screen-nya. Bebas Teh. Boleh? Boleh. Oke. Nggak apa-apa dari Marcel yang jadi itunya. Nggak apa-apa. Oke.
Boleh sama Bu Catherine dilanjutin ya. Sekarang kita masuk silakan. kalau bisnisnya kan mungkin Bully sama Bu Catherine sekarang masih Ruby ya. Kalau Ruby itu di 2 box kan ya. Ya. Nanti upgrade jadi Sapphire dan Diamond. Jadi kalau dari Ruby ke Sapphire ke Diamond itu bisa dicicil Bu, nggak usah langsung sekaligus misal. Ya. Jaringannya jelek ya Mbak Din. Teh Dina nge-freeze. Ini mau 2 box dulu boleh, 1 box dulu boleh. Tapi lebih cepat sih lebih Mbak Din nge-freeze ya? Iya. ya. Butuh 4 box. Lalu putus nyambung terus ya. Untuk ke Diamond itu dari Sapphire itu butuh 6 box. Nah, jadi nanti bisa dicicil mulai dari sekarang. Kalau misalnya udah punya segitiga, Bully sama Bu Katrin udah ini nggak, udah tahu nggak yang segitiga emas? Belum. Oh, belum ya. Ini harus digambarin kayaknya, nggak ada slide-nya ya. Saya lihat yang tentang segitiga emasnya. Bentar. Di Mbak Dina ada? Kalau yang di bawah itu bukannya ada gambar itu ya komersial 3 titik. Apa? Kalau di atasnya Gambar dulu aja ya. Oh, gambar Kali ya. Digambar di kertas aja ya biar jelas ya Bu ya. Nggak apa-apa. Boleh. Teh Dina teh nge-freeze teh. Suaranya nggak nge-lag tapi videonya nge-freeze. Keluar. Teh Dina. Sinyalnya lagi ini kayaknya ya. Iya, ini tuh Robot. tadi dari Pakai IndiHome nggak sih? berapa menit yang mulai panik. Kalau pakai IndiHome mau diberesin sama Mbak Katrin. Ada bagian penagihan ini. Ini lagi di rumah. Teh Dina, aku bantu lanjut dulu atuh ya. Halo. Sekarang aku yang nge-freeze nggak nih? Enggak. Komersial enggak. Teh Dina, aku lanjutin dulu atuh ya. Halo ya. Robot-robot banget Teh Din. Aku bantu lanjut dulu ya. Jadi teman-teman, aku lanjut dulu ya. Jadi seperti yang kata Teh Dina tadi, kita paket join member dari AFC itu cuman ada 3, Diamond, Sapphire, Ruby. Nah, tadi kan Teh Dina udah cerita bisa di-upgrade tanpa batas waktu. Dari paket Ruby mau ke Sapphire tinggal tambah 4 box. Dari Sapphire ke Diamond tinggal tambah 6 box. Itu bisa dicicil gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat secara paket bisnis, paket Ruby ini tuh diibaratkan kayak ini kita buka warung kecil lah. Kalau Sapphire ini kita kayak buka Indomaret atau Alfamart. Kalau Diamond kita seperti buka supermarket. Nah, tentu kan kebayang ya modalnya sekian, untuk warung potensi income-nya sekian. Begitu juga Sapphire, begitu juga Diamond ya.
supermarket kan modalnya cukup besar, tapi kan potensi income-nya juga jauh lebih besar. Nah, kalau di sini kita Ruby itu modal tuh 3,5-an, 3,3 sampai 3,5. Untuk Safir itu 10 jutaan, Diamond itu 20 jutaan. Jadi maksimal modal di kita itu 20 jutaan. Gitu. Nah, yang berikutnya, nah di kita itu bonus itu ada macam-macam. Yang Mas, pertama ini punten mau bonus nanya harian. boleh? Boleh, mangga dipotong aja. Punten dulu nyela. Enggak, kalau mau yang dicicil, maksudnya dicicil gimana ya? Jadi misalkan nih awal kita join Ruby dulu coba-coba misalkan gitu ya. Nah, misalkan gini kita cicil 1 box, tambah 1 box gitu. Misalnya kita sharing, kemudian ada yang nggak mau jadi member, atau kita pun pakai nambah sendiri 1 box. Nah, gitu. Oh, iya. Kalau terkumpul 6 box, dia otomatis jadi Safir. Oke. Gitu. Kalau Harus cicil langsung beli lagi. 6 gitu ya? Ya, Hmm, itu jelas ya? Oke. Oke. Nah, kita lanjut dulu ya. Nah, ini tuh ada bonus harian. Bonus harian itu ada bonus sponsor, bonus startup, sama bonus pasangan. Harian itu jadi kita betul-betul dibayarnya harian. Ada transaksi hari ini, besok langsung cair gitu. Nah, pertama kita lihat bonus sponsor. Jadi bonus sponsor itu dihitung dari per 1 paket. 1 paket itu 2 box. Jadi misalkan kita sebagai member Ruby mensponsori 1 paket nih 2 box, atau member Ruby juga. Nah, itu dikalinya 300.000. Kalau misalkan di slide ini kan contohnya tuh 6 paket, berarti 6 paket tinggal kali 300.000. Jadi ketika misalkan hari ini kita sharing nih ke 20 orang, nah, ternyata ada 6 orang, semuanya ngambil Ruby dulu deh. Nah, itu kan ada 6 paket tuh. Nah, langsunglah 6 dikali 300.000. Besok tuh kita terima 1,8. Kalau kitanya udah Safir, dikalinya 450.000. Jadi terimanya 2,7. Kalau Diamond, kita terimanya 3,3 karena dikalinya 550. Nah, dari sini juga kan udah mulai kelihatan ya, yang gede yang mana. Udah bedanya tuh, yang Ruby sama Diamond tuh udah hampir 2 kali lipat tuh. Gitu. Oke. Nah, yang berikutnya ini bonus pass up. Bonus pass up ini privilege khusus untuk yang member Diamond. Jadi misalkan nih ketika member Ruby mensponsori member Ruby nih, kan dapatnya 300.000. Nah, sebetulnya kantor itu keluarinnya 550.000. Nah, 2,5-nya kemana selisihnya? Nah, itu tuh naik ke sponsor Diamond-nya. Gitu. Kalau Safir nih 450 nih. Nah, sebetulnya kantor kan keluar 550, ada selisih 100. Nah, itu tuh naik ke sponsor Diamond-nya. Gitu. Jadi ceritanya ada kebocoran bonus nih untuk si Ruby sama si Safir. Sampai kapan? Sampai mereka upgrade ke Diamond. Gitu. Baru full terima 550. Seperti itu. Oke, yang berikutnya ya. Nah, berikutnya itu bonus pairing. Pairing itu jadi bonus pasangan. Jadi sistem penempatan member di AFC itu 2 jalur seperti ini. Jalur kiri, jalur kanan gitu, atau disebutnya binary gitu. Jadi kita bina tim kiri, bina tim kanan gitu. Jadi misalkan nih kita punya member dari keluarga-keluarga nih, kita satuin di sebelah kanan lah misalnya gitu. Untuk jadi kan bisa kompak nih, bisa bareng-bareng jalanin bisnisnya. Atau misalnya teman-teman kantor nih, kita geng kantor, kita taruh di satu sisi sebelah kiri misalnya gitu. Nah, bonus pairing ini cair ketika ada 1 paket di kiri sama 1 paket di kanan. Atau 2 box di kiri, 2 box di kanan. Dia cair pairingnya. Nah, ini perhitungannya seperti ini. Untuk member Diamond, dia terimanya 300.000 per paket atau per pairing. Dengan aturan dia 200 pasang per hari. Jadi kita itu tidak dibatasi di kedalaman berapapun di bawah kita, itu dihitung. Mau di generasi ke 100, mau di generasi ke 1000, itu semua dihitung. Hanya dia dibatas 200 pasang per harinya. Nah, dia potensi penghasilannya 660 juta per bulan. Modalnya berapa tadi? 20 jutaan. Nah, modalnya udah segitu, nggak nambah-nambah lagi, 20 jutaan. Kita bayangin, potensi penghasilan 660 juta, kalau bisnis konvensional, pasti modalnya perlu jauh di atas itu kan. Pasti nggak mungkin modalnya sama 600 juta, bisa 600 juta per bulan, apalagi di bawah itu. Gitu. Jadi ini potensi yang luar biasa dari bisnis network marketing dengan modal minim tapi hasilnya tuh gede gitu.
Nah, kemudian untuk yang safir. Untuk yang safir, per satu paketnya itu 200.000. Nah, dengan maksimum pairingnya 60 pasang. Dia potensi penghasilannya 210 juta per bulan. Nanti ada rinciannya nih dari mana nih 660 sama 210 gitu ya. Nah, untuk si Ruby nih yang paling mini, dia dikasihnya 150.000 per paket. Satu harinya dibatas 10 pasang per hari. Jadi potensi penghasilan satu bulan dia 45 juta. Cuman kalau kita lihat lagi dari modal 3,5 jutaan, bisa punya potensi income 45 juta juga itu luar biasa gede. Untuk saya punya satu teman punya grosiran handphone di Kota Malang, dia punya bisnis handphone itu grosir, dia udah rintis lebih dari 10 tahun. Income-nya kurang lebih segituan, 40 jutaan, 50 jutaan. Nah, bayangin modalnya berapa? Modalnya teman saya ini 7,5 M. Itu potensi dengan 7,5 M income-nya bisa segitu. Gitu. Dia perlu untuk biaya sewa tempat, gaji karyawan, segala macam, stok barang. Kemudian kan kalau handphone kan tiap berapa bulan ganti model, itu dia pusing sama stok barang itu. Nah, teman saya ini jalan bisnis AFC ini baru let's say lah kan AFC masuk Indonesia 2018. Paling lama sekarang 2021 baru 3 tahun. Kalau nggak salah dia itu masuk pertengahan 2019 deh. Katakan baru 1 tahun, baru 2 tahunan lah. Sekarang income sebulannya itu udah rata-rata kira-kira 200 sampai 300 jutaan. Belum lagi bonus tahunan yang dia terima nanti di akhir periode itu 500 juta, dia ada 2 titik terima 1 M. Nah, dari modal 20 jutaan tadi gitu kan. Jadi potensi bisnisnya luar biasa nih network marketing. Itulah keunggulan bisnis ini dibandingkan bisnis konvensional gitu. Di bisnis ini itu ada faktor kali yang nggak ada di bisnis konvensional. Kita lanjut dulu ya. Nah, ini contoh perhitungan bonus pairing. Kalau untuk diamond misalkan untuk hari ini nih misalkan ada 6 paket di kiri, ada 6 paket di kanan. Nah, berarti ada 6 pasang kan. 6 pasang tuh langsung dikali 300.000. Kita terima 1,8. Nah, kalau untuk safir kalinya 200.000. Kita terima 1,2. Untuk ruby dikalinya 150.000. Jadi kita terimanya kalau ada 6 pasang itu 900.000. Nah, di sini juga kan kentara nih, bonusnya yang paling gede yang mana? Di diamond kan beda 2 kali lipat. Jadi kita meluangkan waktu yang sama, kemudian mengeluarkan tenaga yang sama, tapi ketika kita sebagai member Ruby dengan member Diamond hasilnya itu udah 2 kali lipat gitu. Nah, ini contoh nih perhitungan bonus pairing. Jadi kalau kita member Diamond, kemudian kita sharing-sharing nih ke teman-teman. Kemudian ada 2 orang yang tertarik nih karena kitanya Diamond, mereka juga ya udah deh saya ikut kayak kamu nih Diamond juga. Nah, untuk Diamond itu kan tadi 12 box ya, 12 box itu 6 paket. Jadi ini 6 paket di kiri, ketemu 6 paket di kanan, nah dia kalilah 300.000, 6 pasang tuh, kita terima 1,8. Nah, kayak gini. Nah, sekarang pertanyaannya, kan nggak semua orang langsung join Diamond nih. Ada yang Safir, ada yang Ruby. Nah, kalau kayak gini gimana hitungnya? Nah, kalau seperti ini, Safir kan ada 3 paket. Yang Ruby 1 paket. Nah, ini tuh dihitung dulu yang 1 paket. Gitu. Jadi kalau seperti ini cair 300.000. Nah, yang duanya kemana? Nah, yang duanya itu nabung. Dia disimpan sampai misalnya besoknya atau lusanya atau minggu depannya ada lagi nih 1 orang di kanan mau Ruby dulu deh. Nah, dihitung lagi tadi kan masih ada sisa tabungan nih di kiri 2. Nah, 2 ketemu 1 dihitung yang 1. Yang satunya ditabung lagi gitu. Jadi di sini nggak ada angus nih, ditabung dia. Nah, ini perincian untuk yang pairing diamond 660 juta dari mana nih tadi? Jadi kan maksimum pairing untuk diamond itu 200 pairing per hari. Nah, tapi ada aturan berikutnya nih. 10 paket pertama dia dikalinya 300.000. Jadi kan kalau dalam 1 hari nih ada 200 pairing ceritanya. Jadi 10 paket pertama dihitung 300.000 berarti 3 juta nih. Sisanya 190 pairing itu dikalinya 100.000. Jadi 19 juta kan. Nah, 3 tambah 19 kan 22 juta tuh. Kalau dikali 30 hari, berarti kan 660 juta. Gitu. Nah, di kita ini
yang sudah terima bonus 22 juta sehari itu udah ada kira-kira 8 sampai 9 orang sekarang. Gitu dengan modal berapa tadi? 20 juta. Gitu. Mereka baru menjalankan AFC itu kurang lebih ya paling lama 3 tahun, ada yang setahun setengah. Kemudian untuk yang Safir, hitungannya kan tadi 60 pairing per hari. Nah, ini juga ada aturannya lagi. 10 paket pertama itu dikali 200.000. Jadi kan 2 juta ya. Nah, sisanya, 50 paket sisanya itu kalinya 100.000, 5 juta. Jadi satu hari maksimal 7 juta. Kali 30 jadinya 210 juta. Gitu. Nah, untuk si Ruby nih yang imut-imut, dia cuma dikasih jatah 10 pairing per hari. Kali aja 150.000. 150.000 per paket. Jadi satu hari itu maksimal 1,5 juta. Satu bulannya 45 juta. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak nih dari bonus pairing nih? Bulis atau Mbak Catherine nih, mungkin ada yang masih kurang jelas. Lanjut dulu aja deh, Mas. Lanjut. Ya. Nah, dari income yang kita terima, di AFC itu dari kantor udah otomatis dibagi ke 2 wallet, ke 2 dompet lah gitu ya. Yang 80% dengan 20%. Jadi ceritanya nih, misalkan kita terima bonus 1 juta. Nah, udah otomatis tuh dibagi 800.000 yang bisa kita tarik, kita withdraw. Atau kita bisa pakai saldonya untuk registrasi member baru atau membeli produk. Nah, sisanya kemana tuh yang 200.000? Nah, 200.000 ini dia mengendap di saldo redemption namanya, wallet redemption. Nanti ketika udah terkumpul sejumlah harga produk tertentu, dia bisa dibeliin produk gitu. Nah, ini beberapa produk lain yang dibeli dari 20% tadi gitu. Ini khusus member gitu. Ada Essence untuk muka, ini Hanamai. Sekedar informasi nih, Hanamai ini Essence ini tuh kandungannya tuh ada galactomyces. Itu tuh salah satu kandungan yang ada di produk SK2 juga. Karena memang SK2 tuh mengambil bahannya juga dari AFC juga gitu. Di sini dia 100% nih essence-nya. Kemudian ada lutein sharp ini berry dari berbagai macam negara, dari 8 negara nih. Dia punya paten manfaat untuk Alzheimer juga dengan untuk kesehatan mata. Kemudian ada masker, ada premium nano kolagen. Ini kolagen cair yang tertinggi nih di kelasnya. Kalau di Jepang itu kolagen cair seperti ini tuh udah seperti Yakult diminum sehari-hari. Jadi dia itu bagus sekali untuk sendi, juga untuk kulit. Nah, tadi kan udah ya bonus harian. Kita ada juga bonus bulanan. Bonus bulanan ini disebutnya bonus unilevel. Nah, saya nggak akan bahas secara detail karena hitungannya cukup rumit. Yang pasti bonus unilevel ini kita terima kalau kita berhasil membimbing member-member kita, bantu member-member di bawah kita untuk punya penghasilan. Setiap mereka punya penghasilan 8 jutaan, 8.250, nah kita terima 75.000 dari masing-masing yang di level 1 sama 2 kita. Di level 3 sampai 10-nya kita terima 37,5. Nah, mungkin kecil nih kalau dilihat dari angkanya. Tapi ketika terjadi seperti ini misalnya, kita punya downline 5 misalnya, kita punya member 5. Kita 5 itu masing-masing juga punya 5. Kita lihat di level kelima aja kita udah terimanya 117 juta. Apalagi sampai di level 10 bisa 366 miliar. Kita ngomonglah 10%-nya apa 1%-nya aja lah. 1 bulan cukup nggak? Cukup lah ya sebulan dikasih 1% dari 300 miliar. Sangat cukup. Buat jajan apa? Udah miliar mah beli rumah. Bisa beli rumah tiap bulan lah. Gitu. Amin. Nah, uniknya lagi bonus unilevel ini, itu kan gini, misalkan tadi kan saya bilang kita dapat itu dari member punya penghasilan 8 jutaan. Ini bayangin kan sekarang member-member penghasilannya udah puluhan juta, ratusan juta. Seperti Pak Budi Darwin itu, dia terima bonus unilevel itu kurang lebih sekarang angkanya 150 jutaan. Dan itu dia punya tabungan untuk lebih dari 2 tahun ke depan. Maksudnya punya tabungan itu gimana? Jadi ketika bawahnya nih dari hari ini ke 20 bulan ke depan nggak kerja apa-apa nih, udah semuanya istirahat dulu yuk capek. Itu Pak Budi Darwin itu udah masih terima sampai 20 bulan ke depan.
Karena tadi itu kan sekarang member-member penghasilannya udah di atas 8 juta banyaknya. Di atas 10 juta tuh banyak, ratusan juta. Jadi itu jadi misalkan kita punya penghasilan 15 juta nih bulan ini. Itu berarti atasnya kita itu kebagian jatah bonus level itu untuk 2 bulan. Karena cuma diambil 75.000 tuh untuk 1 bulan, sisanya untuk bulan berikutnya. Jadi nabung. Kalau kita punya penghasilan 24 juta bulan ini, karena kita itu udah jadi atasnya kita itu udah punya tabungan dari kita untuk 2 bulan ke depan gitu. Seperti itulah kurang lebihnya. Nah, selain bonus Unilevel ada lagi tadi harian, bulanan, ini tahunan. Disebutnya bonus annual rank nih. Jadi THR-nya lah kalau di AFC itu, THR-nya ini. Dia dihitungnya dari tadi tuh bonus pairing yang tadi tuh, pairing-pairing yang tadi. Jadi kalau dalam satu periodenya itu dari tanggal 1 Oktober sampai 25 September tahun berikutnya. Jadi yang sekarang berjalan itu dari 1 Oktober tahun kemarin, nanti kita finish 25 September 2021. Jadi misalkan dalam satu periode kita terjadi 100 pairing, kita terimanya THR-nya 5 juta. Disebutnya peringkat Toreda. Ini nama kesatria-kesatria di Jepang. Kalau kita terjadinya 500 pairing, kita dapat THR-nya 25 juta. Peringkatnya peringkat Ronin nih. Untuk 1000 pairing, kita terima 75 juta. Disebutnya samurai. Kalau 5.000 pairing, kita terimanya udah setengah M nih. Sebutnya peringkat Shogun. Yang berikutnya kalau 15.000 pairing, kita terimanya 1,8 M. Disebutnya Daimyo. Yang berikutnya 30.000 pairing, kita terima 3,5 M Bushido. Nah, bayangin ini modalnya tadi berapa? 20 juta kan paling mahal. Nah, tapi penghasilannya bisa miliaran. Gitu. Itulah perbedaan bisnis konvensional sama bisnis network marketing. Nah, mungkin kadang-kadang kalau dilihat seperti ini, itu bayarnya dari mana sih duitnya, gitu kan? Nah, mungkin kalau yang belum tahu, kan sebetulnya bisnis MLM ini sebetulnya hanya pemangkasan jalur distribusi dari bisnis konvensional. Yang tadinya kalau bisnis konvensional, misalkanlah kita ngomong celana jeans dari pabrik kan untuk sampai ke toko itu kan jalur distribusinya banyak kan, belum lagi biaya iklan. Nah itu setiap jalur distribusi itu kan ngambil keuntungan. Nah, belum lagi di tokonya, di supermarketnya. Celana jeans itu biasanya dari informasi yang saya dapat itu harganya itu minimal tuh dikali 4. Belum lagi kalau jenis-jenis tertentu bisa dikali 6. Jadi makanya kenapa di supermarket kalau lagi ada promo diskon 50%. Masih untung. Diskon kadang-kadang hari raya tertentu plus 25% di 75%. Masih untung ya jelas, karena kan dikali 4 sama dikali 6 gitu. Nah, di perusahaan network marketing atau di perusahaan MLM yang jalur-jalur tadi itu dipangkas, jadi dari pabrik langsung ke distributor, langsung ke konsumen. Nah, tadinya yang biaya-biaya distribusi itu, nah dikembalikanlah ke distributor gitu. Jadi dari sana. Dan ini tuh ada aturannya dari kementerian tuh ada maksimal payout-nya. Dia kalau dari kementerian tuh 40%. Jadi nggak bisa lebih dari itu. Itu udah ketentuan resmi dari pemerintah gitu. Jadi semuanya ini bukan mengada-ngada hitungan yang nggak jelas, semua ada hitungannya. Kemudian kadang-kadang mungkin ada yang kepikiran juga, berarti produk MLM mah harganya murah tuh ya, cuma dinaik-naikin harganya cuma buat bayar yang beginian. Nah, jadi pertama memang betul ada perusahaan MLM yang seperti itu, yang cuma tujuannya mencari keuntungan untuk si pembuat MLM-nya. Ada yang kayak gitu. Jadi produknya memang produk-produk murah, harganya bisa murah sekali, dijualnya mahal, tapi kualitasnya nggak ada. Nah, lain dengan AFC. Lain kenapa? Pertama, yang balik lagi, kita betul-betul perusahaan farmasi, gitu ya. Bayangin, kalau kita perusahaan farmasi udah puluhan tahun, udah punya nama, udah go public, kalau kita kasih produk ke Indonesia, produk yang murahan lah katakan ya, tidak berkualitas. Bayangin kalau ketahuan, itu kan mencoreng mencoreng reputasi, harga saham bisa anjlok, gitu kan. Kemudian satu bukti lagi bahwa produk kita bukan produk murah. Kita baru terima penghargaan dari Monde Institute di Belgia. Ini satu lembaga yang menilai produk dari
berbagai negara ini produk-produknya dinilai oleh orang-orang berpengalaman di bidangnya dari berbagai negara. Kita ini mendapat peringkat ketiga kemarin, bronze, yang produk Subarasi. Bayangin kalau produk Subarasi, produk biasa-biasa aja, gimana bisa tembus ribuan produk, bisa dapat peringkat ketiga. Kemudian pertanyaannya lagi, AFC kan punya produk itu puluhan ribu, bukan cuma yang di Indonesia aja, di semua negara itu di total ada puluhan ribu produk. Pertanyaannya, kenapa SOP Subarasi yang dimasukin ke ajang Monde itu? Itu kan kalau cuma produk biasa-biasa, pilih aja dong produk yang udah ada yang jelas, misalnya di Singapura nih dapat penghargaan, produk yang mana yang paling laku, masukinlah itu, gitu kan. Tapi kan enggak, mereka pilih produk yang terbaik yang mereka punya, dan itu SOP Subarasi yang dimasukin, gitu. Jadi produk kita itu sangat berbeda dengan produk MLM yang udah-udah, dan produknya bukan produk murah dijual mahal, memang produknya harganya segitu, gitu. Juga kadang-kadang yang jadi pertanyaan, sebetulnya di bisnis konvensional pun semua produk itu kan di markup kan, semua kan ada harga pabriknya. Ya seperti celana jeans lagi lah tadi ceritanya, di pabriknya kan harganya berapa. Ya sebetulnya seperti itulah di bisnis konvensional pun gitu. Nah, selain bonus tahunan juga kita ada bonus trip, ada bonus perjalanan. Setiap tahun tuh beda-beda nih. Kalau ini yang Rusia tuh yang periode kemarin udah lewat April. Yang periode sekarang itu bonus tripnya ke Dubai, umroh sama ke Jepang. Dia ada syarat-syarat tertentunya gitu. Nah ini juga kalau yang main medsos, kita nggak boleh pakai nama AFC Life Science di medsos karena itu udah nama kantor. Kalau mau pakai, misalkan pakailah misalnya AFC Bandung atau AFC Cirebon atau AFC Cianjur atau apa gitu, boleh ditambahin. Kemudian kita juga tidak boleh jual produk di marketplace, di Shopee, Tokopedia gitu kita nggak boleh. Kenapa? Karena memang udah aturan dari kementerian bahwa produk yang dijual secara direct selling itu tidak boleh dijual secara online ataupun jual misalnya di bawah harga, itu juga udah ada aturannya. Nah, boleh sebagai informasi nih, di beberapa perusahaan itu tutup mata nih sama yang begini-begini. Untuk yang jual online, jual di bawah harga, itu tuh mereka tutup mata. Karena sebetulnya kan untuk perusahaan itu nggak masalah, tetap omset buat mereka. Nah di AFC, karena dari awal tadi kan ceritanya kita udah bilang soal integritas ya. Jadi mereka betul-betul tindak tegas nih untuk pelaku-pelaku atau member-member yang melakukan ini. Sebagai informasi, dari awal sampai hari ini, kantor itu udah suspend 8.000 titik member. Jadi mereka nggak ragu-ragu untuk kehilangan omset, kehilangan member, mereka betul-betul jaga integritas gitu. Jadi yang ketahuan jual di online, mereka suspend. Suspend itu bukan untuk sementara, tapi untuk seumur hidup tidak bisa berbisnis lagi dengan AFC gitu. Ini juga kita kerjasama dengan perhimpunan advokat untuk urusan legal. Kemudian ini juga lagi operasi, ini kan ada beberapa toko yang nakal jual di bawah harga, kita kerjasama juga sama kepolisian. Ini soal undercutting juga ini jual di bawah harga nih, ini juga nggak boleh, sangat terlarang. Itu bisa dilaporin, kita disuspend juga, itu kira-kiranya. Nah, ada pertanyaan